Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam pemberian kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya ibu-ibu belum makan. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mengawali dengan sholawat itu mau menguji kira-kira ibu ini kalau bersolawat suaranya melengking atau tidak. Ternyata suaranya nyaring melengking, menunjukkan mereka terbiasa bersolawat di rumah. Jadi kalau ibu-ibunya bersolawat, anak-anaknya itu pun insya Allah soleh. Iya, sholat itu tanda soleh. Sedang hamil bersolawat, mengandung bersolawat, suami mau minta kopi diaduk dengan selawat, sallallahu ala. Suami pun pas minumnya, apa sih rahasianya mama? Solawat. Ini dinyanyikanlah pula lagu Keong Racun. Keong Racun, kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Hancur dunia semua. Jadi Bumi Nangro Aceh Darussalam ini melahirkan perempuan-perempuan yang luar biasa. Cut Nyakdin dari mana? Aceh. Cut Mutia dari mana? Malahayati dari mana? Saya nanya tiga karena cuma itu yang saya tahu. Jadi perempuan-perempuan, makanya kalau ada perempuan di Aceh ini yang tidak hebat, baguslah pindah ke provinsi lain. Tema kita adalah peran muslimah dalam membentuk peradaban Islam. Nabi yang paling hebat menurut orang Yahudi, bukan menurut orang Yahudi, mereka mengakuinya, dipukulkannya tongkatnya memancar 12 mata air. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu, famfajarat min husnata asyrata aina. Dibawanya Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina 600.000 orang. Beliau adalah Nabi Musa, tapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang ayah Nabi Musa. Tak ada. Carilah dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ke An-Nas, tidak ada cerita tentang ayah Nabi Musa. Yang ada bercerita tentang wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Nabi Musa, an ardi'i, susukan anakmu, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu dibunuh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Wala takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih,
inna raddu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepadamu nanti. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya salah satu dari rasul kami. Jadi ceritanya tentang ibu Nabi Musa, namanya Yohanis, pakai sa, Yohanis nama ibu Nabi Musa. Dihanyutkannya lah anaknya itu ke sungai. Ibu tahu sendirilah sungai Nil. Nanti kalau mau tahu detail bagaimana cerita tentang sungai Nil, tanya sama alumni sungai Nil. Ini alumni sungai Nil, Tengku Fadil Rahmi. Ini alumni sungai Nil, Tengku Nazarudin. Ini alumni sungai Nil, Tengku Muhammad Fadilah. Ini alumni sungai Nil, Tengku Riza. Ustaz Somad alumni sungai Siak. Dihanyutkanlah anak ke sungai Nil. Saya tak bisa membayangkan, nggak bisa saya membayangkan. Saya masukkan anak saya, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, masukkan ke dalam kotak, hanyutkan ke sungai. Nggak bisa saya membayangkan. Kenapa? Karena saya tak pernah mengandung mereka. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Aceh ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Inilah ibu nih, kita bertanya serius dia ketawa pula. Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, tiba-tiba Allah mengatakan, hanyutkan anakmu ke sungai Nil. Sami'na wa ata'na. Dihanyutkannya anak itu ke sungai. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Laki-laki belum tentu bisa punya kekuatan seperti itu. Betul ibu-ibu? Betul kata mereka. Kami ini yang laki-laki ini kaum minoritas ini sekarang, berada di tengah kaum mayoritas. Makanya orang ini kan menunduk, agak-agak grogi ini orang ini semua. Begitu dihanyutkannya ke sungai Nil, ternyata ada yang mengawasi, mengamati kemana kira-kira kotak ini hanyutnya. Yang mengawasi, mengamati itu bukan kamera CCTV. Yang mengawasi juga seorang perempuan. Itulah dia kakak Nabi Musa alaihissalam. Kemana hanyutnya anak dalam kotak ini? Ternyata hanyutnya ke tempat pemandian seorang perempuan yang lama merindukan anak. Perempuan itu bernama Asia. Itu enaknya kalau ceramah di Aceh, orangnya nyambung. Asia sudah lama ingin punya anak. Ternyata Allah Ta'ala memberikan dia kemuliaan. Kau tidak perlu mengandung Asia, kau kasih seorang anak. Bahkan anak itu nanti akan jadi nabi. Anak itu bernama Musa. Kenapa Allah menjaga Asia? Karena Allah tidak ingin Asia yang solihah punya anak, terus anaknya lahir, ditanya orang, Asia, ya, ini anak kau? Iya. Nama ayahnya siapa? Nggak enak kan? Ternyata Allah jaga rahimnya dari orang jahat. Yang menghanyutkan anak, perempuan. Yang mengawasi kemana anak itu hanyut, perempuan. Dan yang menemukannya juga perempuan. Ketika itu mereka sedang mandi di sungai Nil. Dayang-dayang dipanggil. Yang manggil dayang kan? Itu ada kotak hanyut, coba kau cek dulu. Pas dicek, ditengok, ada bayi. Pas dibuka penutupnya, terkejut dayang-dayangnya. Wow, amazing. Ternyata ada sesosok bayi dibawa ke istana Fir'aun. Begitulah cara Allah menyelamatkan. Yang menyelamatkan Nabi Musa itu adalah Allah, tapi melalui 3 orang perempuan. Ibu, kakak, dan ibu angkat. Saya punya ibu angkat. Dari tahun 90 sampai 95 saya tinggal di rumahnya di Medan. Apa bedanya ibu kandung dengan ibu angkat? Ibu kandung itu melahirkan saya dari rahimnya. Ibu angkat saya melahirkan saya dari hatinya. Sampai hari ini kalau saya mengirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan dua-duanya. Ibu yang baik, yang luar biasa. Makanya kalau melihat ibu-ibu, saya sekarang ini tidak sedang menceramahi
saya sedang merasa bercerita dengan ibu saya. Ngelihat ibu-ibu, ngelihat ibu kita bagus, ngelihat anak orang, ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Itu yang tak bagus. Saya dulu kalau habis sholat Jumat, pulang dari sholat Jumat, dipanggil mak saya, come here, kata dia. Itu terjemahnya. Kini kau sebentar, kata dia. Apa mak? Apalah isi khutbah Jumat tadi? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi, mak, begini. Jadi saya dari sejak kecil, dari sejak SD sampailah hari ini, kalau saya bercerita itu, saya tidak pernah merasa menceramah ibu-ibu, enggak. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui, tidak. Saya sedang bercerita ke ibu saya. Otomatis kalau kita bercerita ke ibu saya, ke ibu kita, bunyi kalimatnya tidak mendikte, tidak mengguru-gurui, tapi sekedar bercerita. Saya dulu kalau pulang ke rumah cerita, kalau ada tausiah tablik akbar, saya bawa dia. Mak, nanti ada tablik akbar di masjid, ada di hotel, ada di convention hall, saya bawa dia. Tengok, dia biasanya tak mau ikut saya ke atas pentas. Dia duduk di belakang-belakang, suka kali nanti itu dibawanya pulang cerita ke rumah. Duduk dia di belakang-belakang, habis itu baru dia pulang cerita. Aku tadi pas duduk di belakang, banyak kali orang tuh sepele sama aku. Terus ditanya orang itu, ibu sama siapa sini? Aku datang sendiri. Masa ibu sudah tua berani datang sendiri? Dibawa anakku. Anak ibu mana? Itu yang di depan tuh. Wah, di antara orang tua aku ke depan tadi. Jadi ketika saya tausiah ke Malaysia, saya ada jadwal ke Malaysia 1 tahun 2 kali. Ini besok hari Selasa. Selasa saya pulang, Rabu di rumah. Hari Kamis nanti saya pergi Kuala Lumpur, insya Allah. Malam tahun baru hadiri tablik akbar di Kuala Lumpur. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Lalu kemudian saya tausiahlah di Malaysia. Ditanya sama makcik yang ada di Malaysia, Ustadz Abdul Somad. Iya makcik, saya nak datang ke Pekanbaru. Ngapain ke Pekanbaru? Mau jumpa emak Ustadz. Yang ceramah saya, kenapa jumpa emak saya? Saya mau tanya, macam mana dia membesarkan Ustadz? Di balik seorang nabi ada perempuan. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Tapi jangan lupa besti, di balik Al-Amin itu ada perempuan yang bernama Aminah. Aminah lah yang akan melahirkan Al-Amin. Tapi mudah-mudahan ceramah ini tidak didengar bapak di rumah. Soalnya kalau didengarnya di rumah, nanti dia bilang, patutlah anak kita itu tidak Al-Amin, ternyata kau bukan Aminah. Mana tahu mereka nonton streaming, nanti saya kajari balasannya. Ibu cara balasnya gini, anak kita itu tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Ustaz ini diajarinya pula kami berkelahi. Tujuannya baik semuanya. Jadi kalau ibunya Aminah, Aminah adalah perempuan yang menjaga amanah, insya Allah anaknya Al-Amin. Orang-orang yang menjaga amanah, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga langkah kakinya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Nabi Muhammad SAW, di balik Nabi Muhammad ada Aminah, ada Khadijah, ada Aisyah. Kenapa mesti Aisyah? Khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambil setengah agamamu dari Aisyah. Dari mana kita tahu tentang Nabi mandi, tentang Nabi wudhu, tentang Nabi istinja, tentang Nabi bersuci? Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perempuan.